Jadi itu bagian bukan gue sambil ya, sambil sharing-sharing lah. Memang mulai direkam ini. Memang banyak sekali ya, banyak sekali yang saya dapatkan dari perjalanan kemarin kita ke Haramain di dalam waktu 1 bulan di sana gitu ya. Ini banyak sekali yang kita dapatkan. Termasuk optimisme saya pribadi ya, teman-teman yang sampai hari ini belum Allah beri kesempatan untuk ke sana ya. Artinya ya sudah niatkan kuat ya. Niatkan kuat. Kalau saya menukil dari apa yang pernah disampaikan guru kita Ustaz Haris Mujahid rahimahullah ya. Jadi bicara syiar PAS ya, penyebaran keilmuan PAS ini memang harus segera umat ini harus tahu adanya keilmuan ini ya, baik itu sebagai solusi kesehatan maupun sebagai sarana untuk dakwah ya. Ya teman-teman sudah bisa merasakan gitu kan. Artinya kemarin Bu Sri itu cerita, saya seumur-umurnya buka rumah sehat kemarin baru kedatangan preman gitu ya. Jadi orang katanya penuh tatonya itu badan gitu ya. Ya saraf kejepit kan. Karena pas kejadiannya katanya ngangkat diesel dia kepleset gitu ya. Ini datang itu ya kondisinya jalannya susah sekali. Nah itu ternyata setelah diterapi kemudian diberikan ya edukasi dan sebagainya sampai dengan dari sisi akidah dan sebagainya. Nah, pas kontrol pertama itu ditanya sudah gimana mas, sudah sholat gitu. Sudah sekali sehari apa maghrib katanya. Itu kan poin gitu loh, poin dari yang sebelumnya sama sekali gitu kan, sama sekali nggak kenal sholat nggak apa, tapi masya Allah tergerak hatinya untuk satu waktu diambil ke maghrib gitu kan. Nah, artinya ya tentunya teman-teman juga punya cerita masing-masing gitu ya, semacam itu. Artinya memang PAS ini ya bukan hanya sekedar tadi ya kita mengikhtiarkan atau membantu kesembuhan orang gitu ya, mengikhtiarkan kesembuhan orang, tapi lebih dari itu adalah sebagai sarana dakwah ya, pintu masuk supaya kita bisa tadi mengenalkan. Kalau kita mungkin masuk ke komunitas baru dan sebagainya langsung bicara ayat Quran ini kadang bikin alergi dan sebagainya gitu kan. Nah ini kita diberikan alat yaitu dari ilmu kesehatan ini lebih soft masuknya yaitu. Nah, Ustaz Haris dulu pernah ceritakan bagaimana syiar PAS itu nantinya ya untuk bisa tersebar ke seluruh dunia ya. Kalau kita harus menjangkau ke seluruh negara di dunia ini tentunya effortnya cukup besar gitu kan. Harus ke Amerika, ke Inggris, ke Finlandia, ke Belanda, itu kan effortnya besar. Tetapi pintu Haramain inilah ya, pintu Haramain ini menjadi pintu masuk kita di situ, karena di satu tempat itu berkumpullah sekian ya, dari penjuru dunia gitu kan, datang ke situ semua, sehingga memungkinkan sekali kita ya mengenalkan kepada orang Pakistan, Uzbekistan gitu ya, sampai dengan ke negeri-negeri barat sana, Belanda dan sebagainya. Itu memungkinkan sekali. Dan memang kemarin terasa sekali, Pak. Saya sebenarnya sudah menguasai 3 bahasa, tapi di sana nggak berlaku ya. Karena cuma bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa isyarat. Yang berlaku bahasa isyaratnya. Baru berkonek ini. Beliau berpikirnya sudah jauh, ini bahasa Belanda, bahasa Arab gitu kan. Ternyata yang dua bahasa Jawa gitu. Dan ini terasa sekali betul. Ketika kemarin kita itu diundang ke salah satu, jadi ceritanya, nah itu kita awal-awal itu terbantu sekali adanya dokter Berlian. Tapi dokter Berlian kan bersua dengan kita paling 2 atau 3 hari kalau salah. Beliau terus pulang kan.
Jadi pas ada dokter berlian, kita di masjid itu kadang komunikasi dengan sebelah, ada keluhan apa kita bantu gitu. Nah waktu itu ada orang yang nggak bisa genggam, jadi tangannya cuma begini aja. Terus terus kita bantu, kita terapi di situ sebentar, langsung bisa gitu loh, langsung bisa genggam begini. Nah itu akhirnya sebelahnya kan pada, apa nih gitu kan. Nah itu dokter berlian yang ini memberikan edukasi, penjelasan dan sebagainya gitu. Kita tinggal eksekusi saja gitu. Sampai dengan titik di mana kita salah satu jamaah itu bapaknya kondisinya sudah sekian lama sakit, saraf kejepit. Ya. Jalan itu susah sekali. Jalan sebentar aja sudah nggak kuat. Hanya kita diundang ke rumahnya itu orang Saudi asli, Saudi penduduk Saudi gitu ya. Kita diundang, dijemput di hotel, bawa ke rumahnya untuk nerapi. Ya Masya Allah, perjuangan nerapi itu kita pakai aplikasi gitu ya. Oh iya. Ngomongnya gantian, ini ngomong. Wah itu asik banget itu. Lucu. Ini ana lucune ngene kari. Iya, iya. Jadi baca dulu baru gitu. Pokoknya nggak asik banget tuh, asik tapi nggak asik banget tuh. Jadi loadingnya terlambat. Tapi asik, alhamdulillah. Dan itu setelah kita terapi, beliau sudah bisa jalan dan sepekan kemudian waktu kita mau kontrol, ternyata oh bapak sudah ini, sudah tawaf, sudah kemana-mana. Oh ya sudah gitu. Alhamdulillah sekali. Itu yang sangat berkesan. Termasuk ya kita bicara jamaah Indonesia itu banyak sekali, banyak sekali. Karena ya kadang begitu sudah biaya banyak sampai di sana nggak bisa maksimalkan ibadah karena sakit dan sebagainya. Kemarin ada satu dari Surabaya itu, beliau di sana ya tadi jalan sebentar sesek gitu ya, akhirnya diperiksakan, kondisinya kan kondisinya jantung koroner, harus pasang kateter gitu. Nah waktu di Mekah beliau nggak sempat gitu kan, sehingga pas di Madinah baru kontrol. Nah ternyata semua rumah sakit di Madinah tidak bisa menerima klaim jaminan ininya lah untuk beliau itu. Ya, kayak sini BPJS lah gitu kan. Asuransinya nggak bisa diklaim di sana. Ya, qadarullah kita dikontak, ya sudah kita datangi. Kondisinya memang ya sudah lemas, memang sudah seminggu itu tiduran aja di hotel. Nanti kita terapi. Kita terapi itu ya sorenya langsung WA ke kita. Dari yang tadinya kalau jalan ke Masjid Nabawi itu harus istirahat 3 sampai 4 kali gitu loh. Karena sesak gitu kan. Istirahat dulu ngatur nanti jalan lagi. Nah, setelah diterapi itu beliau WA, saya ke Nabawi sudah nggak istirahat lagi. Jadi sudah langsung bolak-balik itu nggak ada istirahat. Gitu. Artinya ya di sana banyak sekali hal-hal yang memang harus kita bantu, dan kadang keprihatinan ya saya sendiri melihat banyak sekali yang bisa kita maksimal dibantu, tapi tadi keterbatasan bahasa gitu ya. Kadang lihat sholat gitu kan nggak bisa iftiros gitu kan, tapi lihat muka-mukanya aduh ini nggak bisa ngerti bahasanya gitu orang Mesir, orang Uzbek gitu kan, jadi kita kayak gelo gitu ya, gelo ya ini Harus bisa bahasa sehari-harinya karena ya minimal kita bisa bahasa Arab lah, bahasa Arab walaupun ya Arab yang mereka pakai juga beda gitu ya, tapi kalau sedikit-sedikit bisa kita ikuti ada ini ya. Jadi bahasa hariannya memang lain gitu loh, memang lain. Ya nggak beda kayak Indonesia lah, bahasa Indonesia bakunya kan begitu. Kalau kita masuk ke Jakarta, Betawi itu kan sudah jauh banget. gitu. Bahasa nang sinetron itu doang nganggu. Nah, dia kan orang-orang itu lah. Iya. Bahasa baku itu bahasanya lala itu. Nah, artinya teman-teman ini adalah harus masuk kepada mimpi ya, mimpi teman-teman semua
untuk bagaimana kita memasuki pintu dunia pertama adalah Haramain. Ini yang sudah ke Haramain siapa saja? Pak Nur. Yang lain belum. OTW. Ya. Oke, bismillah kan. Bismillah mudah-mudahan segera ojo suwe-suwe. semoga Allah mudahkan segera gitu ya Kalau bisa itu ke kan sana. baru menguasai PAZ ya, 2018 sih. Saya ke PAZ 2019 akhir. Tahun berikutnya. Belum kenal PAZ. Makanya lihat beliau ya Romer pengen ki. Lah, kudu gitu. Nah kemarin itu sebenarnya banyak yang mau ikut teman-teman Pas Ruper gitu ya dari Wonosobo Pak siapa saya lupa itu juga ngotot saya ikut gitu kan. Nah tapi situasinya itu bukan sebulannya sebetulnya. Situasinya kita itu harus survei dulu. Kita kan baru pertama ya mandiri. Kemarin juga Pak Bilal yang tahun kemarin dia masih ikut travel gitu loh. Jadi untuk pengurusan dan sebagainya semuanya itu masih travel. Nah kemarin kita itu berempat betul-betul mandiri ya beli tiket apa ngurus visa dan sebagainya. Kemudian ke sana sampai bandara juga kita nyari taksi sendiri dan sebagainya gitu. Tapi ya apa? Alhamdulillah kita Allah berikan kemudahan gitu loh. Kita transit di Dubai sebelum ke Jeddah kan. Di Dubai itu ketemu pengusaha dari Semarang beliau. Tapi sudah tinggal lama di Jeddah. Indonesia. Ya, asalnya Semarang. Beliau baru dari Semarang gitu loh. Akhirnya cerita-cerita, oh ternyata beliau pernah di terapi pas juga gitu loh. Jadi Allah mudahkan lah, Masya Allah gitu ya. Allah mudahkan. Nyambung, jadi akhirnya sampai di Bandara Jeddah itu kita dibantu sama beliau untuk tawar-tawaran taksi dan sebagainya itu. Kalau kita nggak ngerti itu 150 real, ternyata beliau nawar cuma 80 real gitu kan. Separohnya gitu loh. Nah itu Allah. Tengah-tengah kode. Dimumpung yo. Waduh, ay, apalagi lagi Ramadan, wah itu gila-gilaan pokoknya. Ya itu pengalaman. Nah, insya Allah sih dari perjalanan tahun ini, ya mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa memfasilitasi teman-teman, gitu ya. Dan kalau dari sisi biaya amat sangat hemat, gitu ya. Kalau kita kemarin ngobrol itu yang full Ramadan, kalau ikut travel rata-rata itu 40 ke atas, ya. Ada 45, ada yang sampai 60 lah. Itu orang Surabaya saya tanya 60. Ya itu memang tergantung hotelnya nanti kan. Kalau hotelnya di Tower Zamzam ya otomatis lebih ini gitu loh. Depannya persis gitu kan. Itu. Kurang seru, anak gue pas troper kurang seru. Iya, capasnya kurang panjang. Ya, Makarim. Kalau kemarin saya Makarim ke sana lagi malah, jadi 3 kilo. Capasnya kan lumayan. Itu buat japas kerasa, gitu loh. Buat japas kerasa banget. Dan kemarin kita hitung-hitungan itu ya kurang lebih habis 25 sebulan itu. Sebulan, Pak. Kalau yang paling 10 hari ya jauh di bawah itu jelas. Paling ya nggak sampai 20. Makanya beli sendiri tadi. Nah, itu memang kita strateginya makan. Makannya itu kita ada bawa cengkaro, ada bawa beras gitu loh. Jadi memang kita apa? Kita berangkat itu koper memang kita isi dengan makanan gitu loh. Iya. Iya. Karena kalau kita jajan Pak ya membengkak jelas. Kalau saya salamnya banyak kayak gitu. Itu. Betul sekali itu. Ya kemarin kita bawa beras 2 kiloan kan 4 orang. Ya alhamdulillah tutup ya sampai 1 bulan gitu. Paling kita jajan itu di Madinah. Kita di Madinah 3 hari ya itu jajan. Instan jangan lupa ya. Ya itu pokoknya penghibur itu, penghibur utama. Kalau kita sudah bosan dengan Arabian food itu ya pokoknya pelampiasannya ke situ. Karena lidah itu tetap nggak bisa dibohongi ya. Seenak apapun masakan Arab itu tetap kita. Tempe rebutan. Lah iya. Itulah asingnya.
Ya, jadi mungkin sekali teman-teman. Nah, mungkin ya mudah-mudahan nih tim lagi menggodok ya supaya nanti bisa memfasilitasi teman-teman. Nah, kalau kita hitung aman itu, teman-teman sudah ngantongin 15 juta itu ya sudah tiket, visa gitu kan. Paling enggak ongkos buat jalan sampai ke Mekah gitu. Itu kemarin visanya Nanti- berarti lewat Nah, itu kita punya punya teman di travel lah yang nguruskan. Nah, kemarin kita juga ketemu masa saya itu. Kita juga diberikan link kalau memang mau kayak bikin biro gitu loh. Biro travel silakan gitu. Nanti saya bantu di sini gitu. Itu orang Lombok, dia sudah 30-an tahun di sana gitu. Rata-rata banyak orang Lombok. Iya. Nah, itu. Jadi insya Allah tahun depan terbuka sekali teman-teman bisa inilah. Ya. Maka niatkan dari sekarang, siapkan gitu kan. Sponsor utama, Red. Iya. Bismillah itu. Oke. Wah, jalan ke mau Pak yang Tapi makan. selama bulan puasa sama sahurnya gimana? Di masjid atau Nah, ritmenya itu ya tetap kita ini. Kalau di masjid kan kita dapat iftar ya. Ya sebenarnya itu juga cukup karena kadang ya kan nggak mesti ya. Kadang iftar dari masjid kan isinya minuman, kurma 3 biji gitu kan sama roti-roti gitu loh. Nah, kadang dari jamaah itu kan kadang juga ada yang bagi-bagi gitu loh. Kadang kurmanya dapat banyak. Itu sebenarnya untuk buka dan sahur cukup, sudah cukup sekali. Cuma kadang memang kita Indonesia itu kalau belum makan nasi ya kayak ngono gitu loh. Kenyang nggak makan kurma, kalau bukan makan nasi ini gitu kan. Gitu. Iya, kemarin saya bawa pemanas, Mas Kino bawa pemanas kayak apa istilahnya teflon gitu ya. Kayak teflon sama magicom yang kecil. Nah, kalau ritme kehidupan di sana itu ya saya berangkat ke Haram itu duhur nanti sampai syuruk. Jadi kita full di masjid, syuruk pulang tidur, gitu loh, tidur sampai menjelang zuhur di hotel. Jadi memang hotel praktis ya kita gunakan untuk pagi sampai siang aja. Jadi masjid di masjid. Iya, enggak. Kalau kita tahan ya di masjid aja bisa. Lah, tapi kan kita pulang itu untuk masak nasi gitu loh. Persiapan paling tidak kita bawa nasi kepel lah untuk sahur gitu loh, iya, untuk sahurnya. Jadi ritmenya hari gitu. Ya termasuk orang sana memang kalau pagi itu memang tidur sepi semua jalanan. Sepi jalanan. Jadi ya suruk sampai dengan jam-jam 11 lah. Jam 11 baru mulai terlihat kehidupan gitu loh. Iya, dunia malam itu. Menghidupkan malam. Kalau sampai pagi. Kenapa? Kalau malamnya sampai pagi. Sampai pagi, sampai suruk. itu Ramadan. Iya, sampai suruk. Ya termasuk hari-hari enggak Ramadan pun begitu. Tapi enggak sepadat kalau Ramadan gitu ya. Kalau hari-hari biasa kan paling habis Isya enggak ada taraweh, enggak ada qiyamul lail kan gitu kan. Kalau Ramadan ini full. Jadi taraweh kita Isya 8:30, nyambung taraweh itu sampai jam 11. berapa juz kan? 1 juz, tarawehnya 1 juz. Taraweh 1 juz, terus nanti jam 1 qiyamul lail sampai jam 3. Gitu. Nah, itu ada space untuk sahur itu ya jam 3 sampai jam 5 subuh kan. Subuhnya jam 5. Itu kita bisa ya kadang tidur sebentar, setengah jam gitu untuk refresh gitu kan. Nah, itu tidur istirahatnya ya itu setelah suruk duha itu. Itu yang begitu. Nanti boleh ya tidur di masjidnya itu ya? Boleh saja. Cuma kan kita nggak bisa membawa perbekalan karena begitu tas kelihatan besar begini aja dah bongkar nggak boleh masuk. Ya petugas ini Masjidil Haramnya. Itu kalau bisa Setiap- terapi sesudah luar. Ada saya sudah sih lah penjaga itu terapi deh. Biar kita lolos. Di Pekanbaru itu ada namanya Ustadz siapa lupa ya. Wah, beliau itu sudah lihai di sana, masuk Masjidil Haram itu bawa alat bekam dan sebagainya itu sudah bisa masuk. Karena beliau bisa menjelaskan di pintu itu. Bahkan beberapa petugas itu sudah dibekam sama beliau. Itu orang Cilacap aslinya, tapi tinggal di Pekanbaru.
Dia punya rumah sehat juga. Ustadz siapa saya lupa namanya itu. Tahun kemarin bareng, tapi ini kemarin nggak berangkat. Kita nggak perlu alat-alat kan, berarti Iya, sebenarnya bisa. Matras. Cuman memang ya tadi kalau bikin kerumunan dan sebagainya pasti akan didatangi sama askar. Iya, sana tuh nggak kondisinya begitu. Jadi kalau pas ya iya pokoknya terlihat kerumun begitu nggak boleh. Nek Iya. matras. Oh, apalagi kayak gitu, wah, kelihatan kan ya. Harusnya kita kadang kalau pas ketemu teman minta terapi, jadi waktu-waktunya cari waktu yang space agak longgar, kayak Suruk itu orang sudah mulai turun gitu kan, nah, itu agak sepi, kita bisa leluasa. Itulah. Ya kalau kita nerapi tetap harus ke hotel, amannya gitu. Nggak bisa di masjid nggak bisa. Harus keluar dari masjid tetap. Nyaman di mana? Nyaman di mana? Nah, bicara nyaman itu jauh sekali lebih nyaman di Madinah. Kalau di Gitu loh. nyaman. Berarti rokok itu rokok. Oh, Jalannya lo gitu. Kalau ngerokok mah nintindian tuh. Cuma kan ada batasannya. Di Mekah sama aja, Pak. Itu yang arah ke Tower Zamzam ke Masjid Abu Bakar saja sudah di tangga itu panjang, kalau habis maghrib, isinya rokok tadi. Indonesia kan punya. Enggak di Indonesia aja. Orang-orang itu, orang-orang Uzbek, orang-orang Pakistan gitu. Serutu paling kelas-kelas. Pokoknya saya kalau lewat itu pas habis maghrib, tuh nggak nyaman banget. Sepanjang tangga lantai 3 itu, duduk-duduk semua ngerokok semua itu. Itu udah dikasih tempatnya gitu. Enggak ada sebetulnya. Cuma dia tangganya kan di ruang terbuka, jadi ya pada nongkrong di situ. Nah, perjuangannya di Haram itu di Makkah tadi memang ya dari penduduk itu mau ngumpulnya di situ. Jadi memusatnya di situ. Bahkan puncaknya itu di malam 27 itu kan pasti. Kalau malam Idnya itu malah sepi, biasa aja. Di sana orang ono takbiran, habis sholat Id juga wis balik turu gitu loh. Tadi ritme tadi sama. Pawai jelas juga. Ritmenya itu tidur Itu tuh. pas sungkem-sungkeman. Enggak ada. Enggak ada. Meriani ini loh. Iya, asik di sini memang. Antum ngarep sungkem karo Sasudes ya. Ora bakal. Tapi ya kayak open house dan sebagainya ada semacam itu. Tapi ya kayak sungkeman sampai itu enggak ada. Ya paling ketemu salaman, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum gitu aja. Terus makan bersama begitu ada. Di mudik itu apa ya di Indonesia apa ya? Mudik, istilah mudik harus pulang kampung tuh. Ya di sini aja. Di Melayu saja adanya. Sana-sana enggak ada. Karena bocor malah lumah. Jadi puncaknya memang malam 27. Itu view dari helikopter itu 10 km ke Masjidil Haram itu penuh jalanan. Penuh semua. Pokoknya malam 27 kita juga sebelum zuhur harus sudah masuk. Karena udah nggak bisa, kalau telat dikit udah nggak bisa. Penuh. Tapi kalau malam Nah. ininya malah bisa masuk. Malam ini kosong itu. Malam 28 aja itu terasa banget kosong. Padahal nggak di 10 kan apa yang enak. Nah, malam 29 rame lagi gitu loh. Berarti padha. Ganjil loh. Padha kok deh. Ya memang Wong Nah, ikut Indonesia. Muhammadiyah PNU sih ya. ETK. ETK malam ganjil iki rame. Kan untuk anak Indonesia NU karo Muhammadiyah beda jadi Kan rame. di sana melakukan Idul Fitrinya sama semua ikut kerajaan Arab Saudi. sama, Luar biasa. sama. Ada model Aulia. Iya. Karena kan satu suara. Nah, tantangannya kalau kita itikaf di Masjidil Haram itu toilet kan jauh dari masjid kan. Nah itu. Jauh dari masjid. Jadi pelataran. Siasati ketika BAK. Nah, itu jadi di pelataran dan jauh. Nah, tantangannya kalau kita masuk ke masjid, kemudian tadi buang air kecil, buang air besar itu ya kita harus bisa nahan. Karena kadang turun misalkan, orang sebelum naik karena jalur-jalur tadi sudah ketutup. Itu yang tadinya jalur bisa buat lewat ternyata sudah ditutup untuk jamaah gitu. Aslinya kalau orang geser terus juga Wah ya wis ora wani ning masjid mesti gitu loh. Nek beser terus.
Pempes apa dulu? Kalau di Nabawi nyaman banget. Wis. Kalau mau itikaf nyaman itu ya di Nabawi. Jangan mungkin Rasulullah aja juga. Nyaman banget. Kita habis di Mekah sebulan begitu ke Nabawi. Wih, ini kok enak banget sih. Karena kan Madinah itu lebih ke selatan, jadi lebih dingin. Kalau secara suhu sama sih, Pak. Suasana loh. Tapi ya lebih dingin. Rame, Pak. rame. Enggak. Kalau kemarin secara suhu sama. Karena ada makamnya Nabi Pak. Oh alam. Jadi suasananya memang terasa Beda. nyaman sekali. Madinah lebih, Maka di situ tuh orang Indonesia rata-rata iktikaf itu di Nabawi. lebih tentrem. Jadi nggak ada gesekan kita keluar masjid dorong-dorongan, masuk masjid dorong-dorongan. Kalau di haram, bah, kalau kita nggak dorong ya dijak-injak sama orang Mesir sama orang. Kenapa? Karena peminatnya itu. Iya, yang jelas tetap di Masjidil Haram kan ada Ka'bahnya gitu kan, jadi daya tarik tersendiri. Pelipatannya itu 100. Nah, apalagi pelipatan pahalanya. Kalau di Nabawi 1000, kalau di Masjidil Haram 100.000. 100 kali lipat. Ini satu rakaat ya. Ngaji majalah. Enggak, Dewe satu sewu ya, nyanyinya. saya coba beberapa kali nggak dapat. Apalagi ini tawafnya juga kayak haji, betul, sampai ke pinggir. Sampai ke pinggir. Jadi kita tawaf itu ya sudah, kalau pas putaran ketiga kan kita sunahnya lebih dekat kan. Kalau kita mau ambil jarak dekat sudah begini, udah geser-geser aja. Karena sudah kempet-kempet ke orang semua. Nggak bisa melangkah, jadi cuman kita begini sudah jalan aja. Gitu. Rayap. Total berapa hari kemarin di sana? Kalau Indonesia Total berapa orang hari mampu sana? karena kedorong itu 40-an. kan. 33 ya, 33 hari. Nanti berangkat 10 Kenapa aku pas neng Rondo? Puasa ketiga. Puasa ketiga sampai Syawal tanggal 8 kan. Jadi orang laku dia. Sing penting jangan sampai tidur. Ya, tapi gua masalah. Malah masalah gimana kayak. Nah, sebulan kita interaksi dengan orang Arab, ternyata ya saya memberikan kesimpulan termasuk teman-teman juga, oh pantesan Nabi itu diturunkan di bangsa Arab. Jadi orang-orang Arab itu yo nek di secara kacamata orang timur kita Indonesia gitu ya. Orang diunggah-ungguh. Gitu loh. Promo Indonesia apa? Jadi orang diunggah-ungguh. Kita lagi misalkan di shop begini gitu ya. Lagi ngobrol, tahu-tahu jograng gitu loh. Itu sudah biasa. Orang matur. Nyuwun sewu. Itu sudah biasa gitu loh. Nek doang isi penting Pak, sholat gitu lho. Sholatnya dua kali. Sujud Jadi- dihargai. Bilang aja karena kalau di depannya kan nggak boleh Pak ya. Bener. Kalau di depannya kan nggak boleh. Tapi coba kita sebagai orang timur, Iya tetap. dia kan Orang tarik. Tapi adab-adab ini kan sing nanamnya siapa? Jadi Melayu besar ini. Apa memang Wallahu alam itu. Nusantara itu. itu memang ya Wali mungkin juga yang ngajarin itu. ya mungkin Allah menciptakan memang tadi ya sudah berbangsa-bangsa bersuku-suku itu plus dengan karakternya. Saya lihat jadi Nabi Ibrahim itu punya 3 istri kan. Ya. Saya ada yang punya ketiga itu namanya Kontura. Nah, itu yang dari ras Melayu besar kakaknya sih. Ya. Jadi Jadi di sana antri toilet, ribut sebentar gelut. Wak gitu. Gelutnya kayak perempuan, ngoceh, wono. Maksudnya padu. Padu tapi ya pukul gitu. Kadang antri mau bis dorong-dorongan gelut. Mau ambil soft ini aja loh. Soft kadang kan rapat banget gitu kan, dorong-dorong ini gelut. Jadi gitu. Padahal saya Arab Ka'bah. Mungkin sama orang Indonesia biasa kan. Mau ketemu Arab, wah itu wajahnya Indonesia itu. Ini kan Ya kelihatan sekali, ras itu di sana kelihatan sekali. Ya mereka ya sesamanya. Sama orang-orang timur ya enggak ini. Kita kalau di ya geser lunga gitu aja. Kita kan begitu. Tapi kalau sana enggak, Mesir sama Mesir apalagi, be. Asik loh. berarti kan orang sana maksudnya bisa bedakan orang Indonesia kan. Bisa. Tentang namanya, cok iki mending hormati cok mungkin. Iya. Pokoknya kalau di masjid lihat mau lewat mindik-mindik wah ini mau Indonesia pasti. Karena ketiten. Ngerceng-ngercengin kan. Halo.
Kalau saya mereka aja begitu ya saya ikut-ikut aja udah. Tak urusan. Itu sering bahaya. Siap itu. Jadi kalau di haram betul-betul kita harus perang. Dan itu alhamdulillahnya kita aja nggak ngerti bahasa mereka. Gitu. Kalau ngerti, ya kita ikut emosi pasti. Iyalah, maki. Lah iya. Karena ngomong ini, amin. Lagi banget padahal mikir. Tapi serius Lagi berantem di kamar mandi. Amin. Presiden. Mutar. Amin. Nah, sarap ini diomong. Oh, malah Pak Bisuni ngetinnya Habib Kafe Mas. Berarti isi Korea iki nek batu cangkem moto. Karena hukum di sana ketika sing marai ngeplak ngantem itu akan kena denda. Gimana? Jadi kalau masih ada orang wani cangkem moto wong Nah, ini kudu lekas berlalu suka. Nah, ngantem ini kan salah ya lah. Bicaranya kan ngantem dhisik. Kasus. Ke Gua Hiro enggak? Kita kemarin nggak Saya fokus ke masjid aja. Iya. Fokus. Nah, Karena Ramadan itu sayang. Suasananya kan. Ya satu suasananya. Iya. Puasa. berapa pekan berarti di Mekah? Di Mekah sampai Id kedua. Dari kedua. Iya. Hujan saya di sana itu 3 kali kalau salah, 3 kali. Wah, hujan di kono emang ngeri. Kalau pas deres banget itu memang banjir semua. Campur angin ya? kejadian pas di Dubai loh. Bukan anginnya, jadi di sana itu kan apa drainase kan nggak ada, hanya tertentu saja. Kayak di area Masjidil Haram itu ada drainase gitu kan. Tapi kalau jalan-jalan yang utama itu nggak ada drainase. Jadi begitu hujan, Langsung air masuk ke jalan semua. Lah aku hotelku kan pas di turunan gini ya jalannya. Iku nyebrang jalan, iku nyebrang kali. Kenceng banget arusnya itu. mana seluruh. Iya, turun kenceng banget. Wih, gini ternyata ya. Oh dari zaman Nabi aja Sering. acara WhatsApp Kayak itu ini. oh dari dulu. Cuma yang bikinannya itu Dubai ini loh jarang tuh. Ya, Dubai mengherankan. Tahun sekali kan ya. Kita kemarin transit Dubai aman. Terletak di lembah. Di lembah ya. Jadi dia pertemuan semua ini. Ketemu banget ke tengah. Cekungan. Ini sampai ada cerita itu pas diangkat itu kayak 4 orang kabilah. Lihat ketemu makan Nabi itu terasa lewat gitu. Ya, masya Allah lah. Selesai. Nggak bisa dibayangkan. Yang terakhir. Iya, kita di Madinah 3 hari terakhir itu. Awane pengen nangis apa? Kono wis Selawat wis karo nangis. Ora iso ora ya speechless. Rasa di Ora iso apa ya speechless. kadang dongo bingung ngomong apa, wis oke ya Allah. Selawat ada. Selawat ada. Ayo, makan. Ayo, ulang lagi. Nah, kuwi sing yang ada jamaah dari Madura itu nggak bisa lihat tuh kan. Katanya ya saya lihat apa? Nangis tadi Oh, nggak bisa lihat orang apa? Madura. Oh. Kan ternyata dia tuh yo itu apa ya suka nganain uang ini. Hmm. Riba. Ya bisa jadi karena memang di sana yes. Ya, Tunai. Ada betulnya nenek kono istilahnya di bayar Biasanya tunai langsung itu bayar tunai. ada Tunai, perkara ya. juga. Banyak kejadian. Ada yang berangkat haji kemudian ternyata di sana terus kan ada. Umumnya kan 7 Hmm. hari ya, kalau tapi Iya. terus selama itu memang Ya rugi loh. nyata. Pas di Ya, sana. memang berarti tidak boleh alami tidak. Iya. Dan aku begitu saking temen Pak. Aku masih wedi wae gitu. Dia takut jadi ya bikin Ono. aku di masa lalu enggak apa-apa. Jadi ada sisi sing kandung duit kerinduan, ono sing ndok duit mau. Oke. Nah itu memang uniknya itu. Biasa koyo enggak sing ora duwe pengen lunga kaji temenan ning duit. Moah. Nah, biasanya alasannya ya wong wayahe.
isi nom sih. Ini memang ngaji kan lama, umroh itu pokoknya lama. Oh, banyak kemudahan. Teman saya mau tasim di dalam Mutakin itu bayar 10 juta tapi backpacker, tapi lewatnya Madinah dulu. Jadi karena nanti ngontrak-ngontrak kayak di mes lah. Ya itu masing-masing sih. Kita kan cari kalau backpacker gitu kan cari tiket promo. Itu dia. Iya. Jadi Sama nanti teh Pak. Sama. PP-nya itu tiket kan promo. ada grupnya. Jadi nanti Ada grupnya. Kayak kemarin Mas Anjrah itu kan dapat tiket PP itu cuma 9,5. Iya. 9,5 terus visa sama pengurusan visa itu sama Sisko Patuh 2,5. Udah 12 juta. Saudi Arabia lain itu 5 juta udah gede. Karena begitu. Promo ya. Jadi ada sertifikat tapi oh ya langsung sprint. Tapi promo mungkin pas situasi ini tidak ramai Iya, betul. tujuan tertentu. Tapi enggak juga, lebih ke arah kita jauh-jauh hari, misalkan kayak Mas Anjrah tuh, itu 1 tahun sebelum belinya, gitu Mbak. Jadi walaupun itu Ramadan, ya kita cari hari ini untuk Ramadan tahun depan, kita bisa dapat promo itu. Walaupun tetap Ramadan itu situasinya ramai kan. Gitu. Itu ada komunitasnya Pak, jadi ada orang yang bagian hunting tiket, begitu ada promo share di grup, Share. ada promo kita nggak sekian, nah tinggal jadi cuma lo yang komunitas itu siap ke duit, siap ke paspor, begitu ada tiket promo langsung terbuat. Makanya kita siap paspor. Intinya di paspor bisa, Iya. makanya langkah pertama untuk mendekatkan kita ke Baitullah segera Bikin paspor. lampu hijau. apapun langsung. Ini aku nekat, pokoknya dari paspor. Buh makanya tanggal piro kayak nggak dikit. Paspor berapa? Kalau ada sakit lima. Sekitar ya aman. Sekarang 450. Saya biasanya lewat calo 100. Lewat palu. Siap. Ayo, tapi ya. Bakso. Gawe lah. Ke Malaysia aja itu kan dia mau keluar di bandara tuh ngurus apa registrasi lagi yo. Itu temen ya Allah. Malaysia itu lebih mumet. Ya tadi kalau tetangga itu langsung dari wah bingung gitu. Tanya hotelnya mana Pak? Lah aku kan cuma ikut Pak. Yang lain berdua di sana. Saya telepon lagi. Mana tujuannya? Mana mah enggak boleh dilepas tuh bener. Kalau ilegal. aku belum punya tiket balik. Hah? Tiket. Udah, cuma kan saya tetap di mana tuh kan yang tahu kan dia aja udah duluan ya. Oh. Imigrasi itu kan bareng. Ya telepon lagi ya dia ngejelasin daerah tinggal. Ya kan urutan pesawatnya beda. Mungkin ada imigrasi Arab Saudi saat bare ekstra. Kadang yang petugas ini cuek. Dia wis tekan ngarep ki urung antri dawa, wis tekan ngarep petugas ki. Karep ngejongke bukune ada paspore. Ki sambil ngobrol kancane. Ya, sebelah. Jadi dhewe ki ora dianggep. Ya kene Pak Nesu Pak ki aku seneng arep sampean lagi. Cuek ada apa mana bahasamu sih. Kayak orang gue sih, delok iki nek penting dipikir ngobrol. Ya Allah, jadi iki nek aku baten nek ora eling umroh. Wis miso-miso Ya kuwi mau, pokoknya ora duwe tata krama ngono lho guys, pokoke kuwi. Ala arabu asa cukup di pakon. Pokoke gitu. Iki ayo padahal sebelumnya ada warning sih, Pak. Kowe neneng Pak Mrono ki ya kudu sing sabar, susah sing dawa. Ah ya siap. Kita kan kono. Oh iki ya rasa. Lah bayangke tekan iki wis wengi kan wis jam 1 lho, pas di hari. Itu tekan nganti mas subuh. Sampai selesai udah migrasi. Lah ya. Ya. Mau bergabung sana. Yes. Pak Mam pun meja ini juga. Iya kok ngono wae. Lebih dicikok meja era. Yang bapakmu si Mas nih di Mas sih. Pasiennya mana? Ini. Yo. Masuk rumah sakit itu. Ini cek
Senengane lu murah saiki. Nah, kayak sama. Bukan kopi sama hujan nanti. Ayo men, Umi mau ke Api. Itu Dua kak, mau ganti. enggak, karena enggak antisipasi satu kata. Itu enggak apa-apa kalau enggak nongkrong. Nah, sama Kan tiga suku kata aku sempung kau. Nah, Yang mengatasi ben tiga suku kata kayak aku Berapa orang sih perumahan satu tadi? Bini iya, kita ayah saya, jadi bin ayah saya. Sampean pin bapakan pin Pak Simbai kok terus Pak. Iya, itu mau enggak pulang ke sini. Geser ke sini aja. Ini geser bapak-bapak. Pak, tadi geser sini. Pak, itu yang beres-beres. Itu selamat Tapi nggak lihat. Iya bisa lihat. Kita enggak sampai. Ya sementara di situ nggak apa-apa. Wes. Buat Pak, ini semuanya. geser. Nah. Baterai geser. Brene ngono kok kirim brene ngono. Oh, kan. Nah, wis ada fotonya dia. Pak, yang sini, Pak Haji. Ah, biar. Sini aja, Pak Di. Pak di sini atau Ora sini? sini aja. Nanti pengen jajaran. Ngono kan karo anu sang. Iya. Istri. Nah, Aku sih baik ini. Oh. Ya. Hati-hati.